Alright Gansis, balik lagi bareng gue Sigit BT. Dan ya sesuai dengan judul, kita bakal bikin video lagi ya. Videonya itu tentang bagaimana cara merecord display ataupun merecord game ataupun merecord tutorial ataupun lain sebagainya lah. Pokoknya merecord sebuah layar di komputer ataupun laptop secara gratis dan tanpa watermark. Wah siap. Ini videonya nggak bakal gue edit, jadi abis ini gue langsung upload ya. Oke, langsung aja. Aplikasi yang kita butuhkan bukan Bandicam ya. Jadi sedikit informasi bahwa tutorial gue cara menghilangkan watermark Bandicam ini ya, ini sudah tembus sekitar 48 views ya. Dan alhamdulillahnya semakin bertambah dan semakin banyak juga yang komen. Ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Jadi ini gua ngupload itu tahun 2018 teman-teman ya. Dan sekarang udah 2020, gua udah nggak pakai yang namanya Bandicam lagi, tapi gua pakai namanya salah satu aplikasi namanya OBS Studio. Kalian bisa download, linknya semuanya ada di deskripsi di bawah. Oke, lanjut aja. Gue udah buka nih aplikasinya dan gue juga lagi ngerekam pakai aplikasi OBS ya. Jadi jangan bilang gue harus mulai dari awal lagi. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian pengen nge-record game, mau nge-record apa saja, kalian bisa pakai OBS ini. Ada tersedia dari 32 bit sampai 6 bit, 64 bit kalau nggak salah. Kalian bisa download di deskripsi di bawah. Dan cara menggunakannya sebenarnya kalau misalkan kalian baru nginstal ini nggak ada nih ya. Sebenarnya simple banget nih nginstalnya, nggak usah harus ngapus watermark ya kan. Ini cukup kalian bikin scene yang pertama ya, tinggal plus terus bikin scene terus oke ya. Kalau udah, ini gue baru bikin ya, namanya record ya. Nah ini kalau misalkan kalian udah bikin scene-nya terus bikin source-nya ya, source-nya itu dengan cara plus lagi. Nah terus di sini gue pakai yang namanya display capture. Kalau misalkan kalian pengen nge-record layar kalian, cara pertama ini sebenarnya ada banyak cara. Yang suka gue pakai ini ada dua cara. Yang pertama pakai display capture, terus yang kedua itu Windows capture ya. Nah yang pertama ini bedanya apa? Oh ya, ada tiga sebenarnya. Ada game capture juga. Kalau game capture ini khusus untuk display game ya. Tapi kalau display picture sama Windows capture ini untuk keseluruhannya, untuk tutorial lah seperti itu. Nah bedanya apa display capture sama Windows capture? Kalau display capture itu merecord keseluruhannya teman-teman, keseluruhan nih, dari mulai desktopnya, dari mulai nih hal-hal yang beginian, ini semuanya ke-record. Dan kalau misalkan di minimize itu tetap ke-record gitu. Jadi kayak misalkan ini ke minimize gitu ya, misalkan ini tetap ke-record. Pokoknya apa yang ada di layar utama lah semuanya ke-record. Nah kalau yang Windows capture, jadi kita bisa tetap memonitor si OBS ini ya, akan tetapi yang ditampilkan itu ininya gitu, layar yang kita tuju. Contoh deh, aku bikin di sini Windows capture. Oke. Nah Windows capture di sini tinggal oke. Nah lanjut ya. Ini biasanya untuk streaming gitu ya, biasa dipakai Windows capture. Oke, lanjut aja. Kita pakai di sini kita pakai ini display capture ya. Tadi kebaca nggak ya? Nggak tahu deh. Jadi bedanya kalau display capture ya seperti ini nih teman-teman nih. Kalau kita setting, nah dia muncul kan. Nah kita bisa pilih nih di sini. Nah apa yang kita buka? Ini kan gue lagi buka Chrome Exe, ya kan. Nah dia muncul. Tinggal kalian pilih terus oke aja. Nah kalau misalkan kita matiin jadinya gini. Oke. Paham ya? Kalau kita matiin dia munculnya Windows Capture. Oke, paham ya? Nah di sini gue matiin Windows Capture-nya ya. Oke. Nah
kita mau setting nih. Setting gimana caranya nginput audio dari mic ya. Kalau mic di sini biasanya ada aux ya, mic aux, karena gue pakai mic BM 700 ya, jadi dia kedeteknya mic aux. Nah, selanjutnya di sini ada desktop audio. Nah, inilah yang muncul ketika kalian reaction. Misalkan kalian reaction dari YouTube, nanti suaranya muncul dari sini. Ini contoh ya. Kita buka. Itu masih unregistered atau belum terdaftar gitu ya. Muncul nah, suaranya. caranya kalian tinggal download ya? filenya. Gue udah jadi siapin gitu aja, linknya. sangat mudah teman-teman ya, nggak usah krek-krek lagi teman-teman. Dan ini bisa dikecilin gitu ya, kayak kalau misalkan nih kalian pakai streaming gitu ya, streaming kalian bisa pakai ini video capture ya, oke aja deh. Kalau misalkan mau ganti nama juga boleh ya. Terus di sini kalian pilih webcam yang kalian miliki ya. Nah, tara, anjay belum mandi kampret. Nah, udah pokoknya taruh nih di sini misalkan ya. Ini webcamnya bodol banget teman-teman. Taruh di sini, terus udah. Kalau misalkan kalian mau pakai yang namanya green screen, terus filter, oke? Nah, terus kalian plus chroma key, oke? Terus green ya. Nah, itu udah mulai hilang nih teman-teman. Gue taruh di belakang sini deh, kepala gue hilang nih nanti. Jadi ininya kualitasnya tergantung dari webcam yang kalian pakai ya teman-teman. Nah, ini kan udah transparan nih belakang ya. Pokoknya gitu deh, kalian setting sendiri aja ya. Oke, pokoknya gitu aja. Kalau misalkan kalian pengen nge-record, bisa kalian klik record di sini atau start record ya. Kalau mau streaming sini, nanti gue bakal lanjutin bagaimana cara streaming menggunakan OBS ini. Oke, pokoknya gitu aja. Oh ya, apaan sih? Kalau misalnya, oh ya, jangan lupa untuk setting input outputnya ya. Outputnya. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja kalian mau nyimpennya di mana ya kan. Terus selanjutnya kualitasnya seperti apa. Ini disable karena gue lagi nge-record high quality, MP4 dan lain sebagainya. Oke, kalian bisa tiru aja settingan yang gue pakai ini. Oke, pokoknya gitu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk subscribe ataupun like juga video kali ini. Oke, kalau misalkan ada yang ditanyakan langsung aja tanyain di bawah ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.